Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2486206144. Saya dari kelas 2D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS IPS SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Ananda MPD. Pada video kali ini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas sebagai bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua yang ada di alam yang bisa kita ambil atau pakai buat kebutuhan kita. Contohnya seperti barang tambang atau yang digali dari tanah, hutan, dan segala macam kekayaan alam lainnya. Pokoknya, semua yang ada di alam dan bisa kita manfaatin disebut sumber daya alam. Nah, ada juga sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbarui, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan lain-lain. Makanya kita harus pintar-pintar menggunakan supaya sumber daya alam kita tidak cepat habis. Macam-macam sumber daya alam ada banyak ya. Nah, kalau berdasarkan jenisnya, salah satunya ada sumber daya alam hayati. Salah satu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan. Ada sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Hewan-hewan ini bisa dimanfaatkan buat berbagai macam-macam, mulai dari sumber makanan, pakaian, sampai transportasi. Adapun tumbuhan, nah kalau ini contohnya yaitu pohon, rumput, sayuran, dan lain-lain. Tumbuhan juga penting banget buat kita, soalnya bisa jadi sumber makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Ketiga itu ada mikroba. Meskipun kecil dan tidak terlihat, mikroba juga termasuk sumber daya alam hayati. Mikroba biasanya dimanfaatkan untuk membuat tempe, yogurt, atau nata de coco. Ada juga yang dipakai di bidang kesehatan. Selain sumber daya alam hayati, ada juga yang namanya sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Contohnya itu batu. Batu-batuan yang biasa kita lihat itu termasuk sumber daya alam non-hayati. Macam-macam batunya yang itu ada batu kali, batu gunung, batu bara, dan masih banyak lagi. Batu-batu ini bisa dipakai buat bahan bangunan, perhiasan, bahkan sumber energi. Yang kedua ada tanah. Tanah yang kita injak setiap hari juga termasuk sumber daya alam non-hayati. Tanah sangat penting untuk kehidupan kita. Tanah bisa jadi tempat tumbuhnya tanaman, tempat tinggal beberapa hewan, dan juga bisa untuk membuat barang-barang keramik. Batu dan tanah masih banyak lagi contoh sumber daya alam non-hayati lainnya seperti udara, air, sinar matahari, dan bahan tambang lainnya. Kalau berdasarkan sifatnya, sumber daya alam bisa dibagi menjadi beberapa jenis juga. Nah, yang pertama ini sumber daya alam terbarukan atau sumber daya alam yang sifatnya berkelanjutan atau sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya yaitu sinar matahari. Matahari kan terbit setiap hari. Nah, sinar matahari ini termasuk sumber daya alam terbarukan karena tidak akan habis meskipun kita pakai secara terus-terusan. Sinar matahari bisa dimanfaatkan untuk banyak hal seperti sumber energi listrik, fotosintesis tumbuhan, dan ngeringin baju. Yang kedua ada angin. Angin juga termasuk sumber daya alam terbarukan. Angin bisa dimanfaatkan untuk sumber energi listrik pakai kincir angin. Selain sinar matahari dan angin, masih banyak lagi contoh sumber daya alam terbarukan lainnya seperti air, biomasa, dan panas bumi. Kalau yang ini kebalikan dari sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam tak terbarukan ini jumlahnya terbatas, jadi bisa habis kalau kita pakai secara terus-terusan. Makanya kita harus berhemat ya. Contohnya yang pertama itu ada minyak.
ada batu bara, dan juga emas. Selain minyak bumi, batu bara, dan juga emas, masih banyak lagi contoh sumber daya alam tak terbarukan lainnya, seperti gas alam dan berbagai macam logam lainnya. Intinya, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam tak terbarukan ini supaya tidak cepat habis. Selanjutnya itu ada pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang pertama, pemanfaatan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita, terutama bagi manusia. Adapun di antaranya yang pertama untuk bahan serat pakaian, misalnya bulu domba untuk kain wol. Yang kedua untuk bahan makanan, misalnya sapi, ayam, dan ikan lele yang menghasilkan daging untuk dimasak. Yang ketiga ada untuk alat transportasi, misalnya kuda yang digunakan untuk menarik kereta. Yang keempat ada untuk hiasan, misalkan ikan koi di akuarium. Yang kedua, pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita, terutama sebagai penghasil oksigen, sebagai sumber makanan, mengurangi polusi udara, dan sebagai sumber obat-obatan herbal. Pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. 1. Pemanfaatan batu dalam kehidupan sehari-hari. Batu memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita, terutama sebagai bahan untuk membangun suatu bangunan seperti rumah, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemanfaatan tanah dalam kehidupan sehari-hari. Tanah memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita, terutama sebagai penyedia air bersih bagi makhluk hidup. Kedua, sebagai penyaring air yang berasal dari limbah rumah tangga dan industri. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati, ada juga pemanfaatan sumber daya alam terbarukan. Yang pertama itu pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. Matahari memiliki manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi manusia. Yang pertama yaitu dapat membantu siklus hidup makhluk hidup. Tumbuhan bisa melakukan fotosintesis karena sinar matahari, sehingga tumbuhan yang mengeluarkan gas oksigen yang penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan. Yang pertama, pemanfaatan minyak dalam kehidupan sehari-hari. Minyak memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai bahan bakar kendaraan. Kedua, untuk memproduksi bahan serat. Ketiga, sebagai perlengkapan rumah tangga. Yang kedua, pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Batu bara memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik, yang kedua menghasilkan produk gas, yang ketiga membantu produksi pupuk pertanian. Yang ketiga, pemanfaatan emas dalam kehidupan sehari-hari. Emas memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai perhiasan. Kedua, sebagai bahan pembuatan pesawat luar angkasa. Yang ketiga, sebagai bahan dalam bidang kecantikan. Yang keempat, sebagai bahan dalam bidang kesehatan. Terakhir, ada pemanfaatan angin dalam kehidupan sehari-hari. Angin memiliki manfaat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun di antaranya yang pertama sebagai sumber listrik tenaga angin, yang kedua sebagai penggerak pompa irigasi, yang ketiga memberikan kesejukan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Teman-teman tahu tidak apa itu keberagaman? Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku, bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Di Indonesia merupakan negara kepulauan di mana hal tersebut menyebabkan banyak sekali keanekaragaman. Salah satunya suku bangsa yang tersebar. Selain keanekaragaman yang tersebar, Indonesia juga mempunyai keanekaragaman agama, ekonomi, budaya, dari mulai tarian daerah, lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Di sini saya akan mengambil satu contoh provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Riau.
jenis keberagaman sosial dan budaya di Riau. Yang pertama ada bahasa. Hal ini terjadi karena wilayah satu dengan wilayah yang lain mempunyai bahasa daerahnya masing-masing yang diwariskan oleh leluhur untuk dijadikan sebagai alat komunikasi pada daerah tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya adalah suku, budaya, letak geografis, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Bahasa di Riau mengacu pada berbagai dialek dari bahasa Melayu yang dituturkan di Provinsi Riau, Indonesia. Yang kedua, ada rumah adat. Rumah adat Riau memiliki beberapa jenis, masing-masing dengan ciri khas dan makna tersendiri. Rumah Selaso Jatuh Kembar yang menjadi rumah resmi Provinsi Riau memiliki 2 selasar dengan lantai lebih rendah dari ruang tengah. Rumah atap limas potong yang umum dijumpai memiliki atap berbentuk limas terpotong. Hunian Melayu lipat kajang yang menggunakan bahan alami seperti daun nipah dan alang-alang untuk atap, bambu untuk dinding, serta rotan dan ijuk untuk pengikat. Rumah Melayu atap lontik yang mirip dengan rumah gadang Minangkabau memiliki atap berbentuk tanduk kerbau. Selain itu, ada juga rumah singgah Sultan Siak yang menjadi tempat tinggal Sultan Siak. Yang ketiga, upacara adat. Upacara adat Riau sangat beragam, mencakup berbagai tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, seperti bakar tongkang, balimau kasai, dan tepung tawar. Upacara-upacara ini memiliki tujuan dan makna yang berbeda, mulai dari ritual syukur menyambut bulan suci Ramadan hingga ritual tolak bala. Seperti contoh pada digambar, itu ada balimau kasai. Balimau kasai merupakan upacara adat yang dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan dilaksanakan sehari sebelum datangnya bulan Ramadan. Balimau artinya mandi menggunakan limau dan kasai artinya membersihkan diri. Jadi upacara balimau kasai ini bertujuan untuk membersihkan diri. Yang keempat, kesenian daerah. Kesenian Riau sangat beragam dan mencakup berbagai bentuk seni tradisional seperti tari, musik, teater, dan sastra. Salah satu ciri khas kesenian Riau adalah tariannya, seperti tari inai, tari zapin, dan tari tanda. Selain itu, Riau juga memiliki berbagai bentuk kesenian lain seperti boria indra perkasa, tari berjenjang, dan berbagai upacara adat seperti tepung tawar. Salah satu contoh kesenian daerah Riau yaitu tari zapin. Tarian ini merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan Islami. Dengan gerakan yang dinamis dan penuh semangat, tari zapin seringkali ditampilkan dalam acara-acara perayaan seperti pernikahan dan khitanan. Adapun jenis keberagaman ekonomi di Riau, yang pertama pertanian. Sektor pertanian di Riau sangat penting bagi perekonomian daerah dan kontribusinya pada PDRB cukup besar. Riau dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, sektor pertanian di Riau juga mencakup tanaman seperti padi dan komoditas lain seperti kopi dan nirah. Kedua, perkebunan. Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu sentra utama perkebunan kelapa sawit di Indonesia, mencakup 21,23% dari total areal perkebunan sawit di Indonesia. Riau juga memiliki perkebunan kelapa sawit hibrida seperti PT Riau Sakti United Plantation. Selain sawit, Riau juga menghasilkan komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan karet. Ketiga, peternakan. Usaha pengembangan atau perkembangbiakan suatu binatang ternak juga menjadi keragaman yang dimiliki Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah letak geografis suatu wilayah. Di Riau ada juga berbagai peternakan seperti sapi, kambing, ayam, kerbau, dan lain-lain. Yang keempat, perikanan. Perikanan di Riau memiliki potensi yang cukup tinggi, baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya di air tawar dan air payau. Komoditas utama yang dikembangkan adalah kakap, bandeng, kerang darah, dan kepiting. Riau juga memiliki banyak potensi lahan untuk budidaya perikanan, terutama di air tawar, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal.
Kelima, pertambangan. Dikenal sebagai provinsi dengan potensi sumber daya alam mineral dan energi yang bervariasi. Selain minyak bumi, Riau juga menghasilkan batu bara dengan cadangan yang cukup besar untuk menopang produksi energi di Sumatera dan sekitarnya. Keberagaman selanjutnya yaitu etnis. Jenis keberagaman etnis di Riau mencakup beberapa suku asli dan suku yang bermigrasi. Suku-suku asli di Riau meliputi suku Sakai, Talang Mamak, Akit, Bonai, dan suku Hutan. Selain itu, terdapat suku-suku seperti Melayu, Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minang yang juga mendiami daerah ini. Yang terakhir, jenis keberagaman agama di Riau. Keberagaman agama di Riau sangat luas, mencakup Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mayoritas penduduk di Riau beragama Islam, dengan sisanya terdiri dari penganut agama Kristen, Buddha, Hindu. Sekian dulu video kali ini. See you di tugas video selanjutnya. Bye-bye.